warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, saya Indah Asri Retnani. Saya adalah seorang guru di SDN Sidomekar 2, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Jember. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Saya akan mempraktekkan pembelajaran tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, zat tunggal dan campuran, pembelajaran 1 kelas 5 secara daring. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran saya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelumnya Bu Indah mau tanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada semua. Alhamdulillah semua sehat ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Nekesha. Sebelum pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, mengapa kita selalu berdoa? Ungkapan syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur kepada Tuhan karena kita selalu diberi kesehatan. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Gapan Bu Indah mau menanyakan, Garuda Pancasila diciptakan oleh siapa? Lagu wajib Garuda Pancasila diciptakan oleh siapa anak-anak? Sudarnoto. Sudarnoto. Ya, bagus. Apakah kamu pernah membaca atau melihat iklan anak-anak? Pernah. Pernah. Di mana kamu membaca iklan tersebut? Koran dan Koran, di televisi, atau di mana? Internet juga ada ya. Iklan apa yang pernah kamu lihat atau baca? Air minum. Air minum, air mineral. Ya, bagus. Anak-anak, ingat ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena wabah ini masih belum berakhir. Protokol kesehatannya ada 5M.
Yang pertama, memakai masker dengan baik. Yang kedua apa? Mencuci tangan. Menggunakan sabun di air mengalir. Kemudian Berinteraksi jarak. ya, menjaga jarak. Berikutnya, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dan interaksi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menganalisis isi iklan, pengertian iklan, serta menganalisis arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengomunikasikan isi iklan menggunakan bahasa sendiri dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan dan memerinci zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat zat tunggal dan campuran. Pembelajaran hari ini adalah tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, kelas 5 semester 2. Sebelum pembelajaran berlanjut, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Siswa kelas 5 sehat, cerdas, ceria. Iya, bagus. Amatilah gambar berikut ini. Gambar apa ini, anak-anak? Foto iklan media cetak. Iya, ini gambar iklan media cetak. Nah, Bu Indah mau tanya, iklan itu apa sih, anak-anak? Cara yang digunakan untuk menarik ya, bagus. Ini lihat lagi ada gambar ini. Alat apa yang kamu gunakan dalam mencuci baju, anak-anak? mesin cuci. Ini ada sebuah gambar. Coba siapa yang mau menceritakan isi gambar ini? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Ningrum. Gambarnya berupa sebuah keluarga mendatangi tempat penjualan mesin cuci dengan membawa selebaran yang berisikan iklan tentang mesin cuci. Iya, ini sebuah keluarga datang ke toko elektronik membawa selebaran iklan. Nah, ini gambarnya mesin cuci untuk dibelinya. Ya, betul. Iklan adalah apa tadi? Suatu cara yang digunakan untuk menawarkan suatu barang dan jasa. Mempromosikan suatu barang dan jasa. Sekarang Bu Indah tampilkan sebuah video kembali. Bentar Bu Indah share dulu ya. Dengan tinggiku, lebih gampang jadi pahlawan buat mama. Minum Hilo School setiap hari, kayak aku. Tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping. Barusan kalian menyaksikan sebuah tayangan video iklan. Iklan apa itu, anak-anak? Iklan susu. Iklan susu, benar. Iklan susu ya. Nah, setelah kamu mengamati iklan di atas, menurutmu ada berapa jenis iklan yang ditampilkan? Dua. Yang pertama itu tadi yaitu iklan niaga, ya.
Ya, yang sebelumnya media cetak. Kalau yang berdasarkan jenisnya, iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan niaga. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Ya, iklan niaga itu menawarkan, memang sengaja dijual. Kalau layanan masyarakat berisi himbauan. Ya, coba. Ketika melihat televisi dan menampilkan sebuah iklan, apa yang ada dalam pikiranmu anak-anak? Ingin membelinya. Ingin membelinya. Misalkan tadi Mbak Salma, tadi Bu Indah menampilkan iklan susu Hailo. Kira-kira Mbak Salma pengen membelinya atau tidak? Iya. Kenapa pengen membelinya? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa? Karena tampilannya menarik pembeli untuk membelinya. Iya, karena tampilannya menarik, menggugah selera kita, sehingga kita segera membelinya. Ya, seperti iklan susu tadi. Iklan susu tadi menawarkan jika minum susu Hailo, dia akan lebih tinggi. Iya apa tidak? Iya. Iya. Menurut kalian, apakah tujuan dari iklan? Memperkenalkan suatu produk agar konsumen pengaruh berpengaruh untuk membeli produk tersebut. Iya, memperkenalkan sebuah produk, ya. Iya, tujuannya menawarkan sebuah produk agar dibeli oleh konsumen. Itu tujuannya, laku, biar laku. Sehingga penampilan iklan harus menarik. Sekarang sedikit Binda terangkan ya, jenis iklan berdasarkan sifatnya ada dua anak-anak. Tadi Bu Indah sudah jelaskan sedikit tadi. Ada dua. Apa saja? Iklan niaga dan iklan masyarakat. Apa saja, sayang? Iklan niaga dan layanan masyarakat. Iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Kalau iklan niaga dibuat agar masyarakat mengetahui produk atau jasa yang dijual. Dibuat dengan tujuan supaya masyarakat tertarik untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang digunakan. Itu namanya iklan niaga. Yang ada di TV-TV kebanyakan iklan niaga. Di koran juga itu. Misalkan susu tadi, susu Hailo. Itu merupakan iklan apa, Mbak Naura? niaga. Iklan niaga, pinter. Terus sepeda motor Honda itu iklan niaga atau iklan layanan masyarakat, Mbak Gracia? Layanan masyarakat. Motor Honda itu dijual atau himbauan? Dijual. Kalau dijual iklan niaga atau iklan layanan masyarakat? Iklan niaga. Iklan niaga. Iya. Motor Honda merupakan iklan niaga. Sekarang Bu Indah tampilkan lagi sebuah iklan kembali. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan.
Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Iklan tersebut merupakan iklan layanan masyarakat atau iklan niaga? Iklan layanan masyarakat. Berikutnya, Bu Indah tayangkan kembali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan campuran. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat kasih campuran. Semua benda yang ada di sekitar kita, termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Campuran dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu homogen dan heterogen. Yang pertama yang akan kita bahas adalah zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Yang kedua adalah campuran.
Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibagi dua, yaitu homogen dan heterogen. Perhatikan percobaan berikut ini ya. Air termasuk zat tunggal. Garam juga termasuk zat tunggal. Nah, gabungan antara dua jenis benda inilah yang disebut dengan campuran. Nah, teman-teman, sekarang kita campur ya kedua jenis benda ini. Tuh, sampai rata, sampai tidak terlihat garamnya lagi. Sudah merata ya. Coba kita perhatikan apakah masih ada bentuk garamnya. Bentuk garamnya tadi telah menyatu dengan air. Dan tidak terlihat lagi ya, yang terlihat hanya airnya. Campurannya tercampur dengan sempurna. Jenis campuran tersebut adalah campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Sekarang kita coba ke percobaan yang kedua, yaitu antara tepung dan air. Kita campur ya teman-teman sampai semuanya menyatu. Kita perhatikan bentuk tepungnya masih terlihat. Nah, ini yang atas itu jernih, yang bagian bawah seperti ada endapan tepung. Informasi apa yang kamu dapatkan dari tayangan video ini? Tentang zat tunggal Ya, tentang zat tunggal dan zat campuran. Ya, apa yang dimaksud dengan materi? Segala sesuatu yang ada di sekitar apa? Yang ada sekitar kita, ya betul. Sekarang kita mengerjakan LKPD ya, yang sudah Bu Indah sharing di classroom. Seperti biasanya, coba sudah kalian lihat tadi? Sudah, Bu. Ambil sebuah gelas, masukkan air, kemudian tambahkan gula ke dalamnya. Aduk sampai rata. Ayo coba Mbak Gresia yang lain mengikuti ya, kelompok yang lain. Apa yang terjadi Mbak Gresia, terlarut atau tidak terlarut? tidak larut, Bu. Gulanya larut atau tidak? Coba diaduk yang benar. Larut. Larut. Kalau larut homogen atau heterogen? Homogen. Homogen. Ingat ya, zat penyusunnya jika sempurna, larut itu namanya homogen. Campuran homogen. Coba sekarang Mbak Gresia, berikutnya gula yang ada isinya kopi. Oh, pasir ya. Apa yang terjadi Mbak Gresia? Terlarut, tercampur atau tidak? Tidak.
Tidak tercampur. Itu merupakan zat tunggal campuran heterogen atau homogen? Heterogen. Heterogen. Larut. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Kalau dia larut itu namanya homogen. Kalau tidak terlarut itu namanya heterogen. Campuran heterogen. Pinter. Nanti dilanjutkan Mbak Gracia ya bersama kelompoknya melalui video call bersama temannya ya WhatsApp, terus didiskusikan. Kita berlanjut ya. Yuk anak-anak, sudahkah kalian mengerjakan semuanya? Sudah. Bu Indah ingin kalian menampilkan presentasi hasil kelompoknya. Yuk silakan, kelompok siapa yang sudah? Mbak Gracia, Mbak Nekesya. Yang tercampur adalah gula dan garam, sirup. Yang tidak tercampur adalah tepung dan pasir. Ya, terus berdasarkan zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Iya, terus apa lagi? Sebutkan benda. Sebutkan benda di sekitarmu yang termasuk zat tunggal dan campur. Tuliskan jawabanmu dalam zat tunggal: air, emas 24 karat, gula, garam, campuran, air sirup, air susu. Iya, bagus. Kelompok mana yang mau menanggapi hasil presentasinya Mbak Nekesya? Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya presentasi yang dipresentasikan oleh Nekesya sangat bagus dan jelas. Iya, terima kasih. Ya, betul. Apa yang disampaikan Mbak Nekesya, kelompok Mbak Nekesya, jawabannya betul. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan. Ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Tentang apa? Tentang iklan. Tentang iklan, terus apa lagi? Tentang zat tunggal. Tentang zat tunggal, terus campuran. Campuran ada berapa? Ada 2. Apa saja? Heterogen. Iya, homogen dan heterogen. Iya, pinter. Terus, iklan itu apa sih? Tentang iklan juga. Iklan itu apa? Suatu cara Untuk untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa. Iya, iklan itu biasanya di media cetak seperti koran, kalau elektronik di TV dan radio. Tapi jenis iklan ada berapa? Ada 2. Ada iklan niaga dan layanan. Iya, betul. Iya, pinter. Bu Indah mau menanyakan refleksi hari ini. Apakah kalian bisa menjelaskan mengenai iklan? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Apakah kalian bisa menjelaskan mengenai zat tunggal dan campuran? Bisa, Bisa. Terima kasih, anak-anak. Ayo, sebelum pembelajaran diakhiri, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.